Halo guys, selamat datang kembali di catatan Peter. Nah, gimana nih kabar kalian setelah seharian bekerja, setelah seharian beraktivitas? Semoga masih dalam keadaan sehat ya, amin. Sambil rebahan, mungkin sambil tiduran juga, silahkan kalian pasang earphone kalian, pasang headset kalian untuk mendengarkan celotehan malam ini untuk menemani tidur dan istirahat kamu. Bersama catatan Peter, mau ngomongin apa sih malam ini? Atau mau ngomongin apa podcast kali ini, ya kita nggak tahu ya. Mungkin saya akan sedikit berbagi atau cerita, nanti teman-teman silahkan boleh memberikan tanggapan berupa komentar atau pandangan lain ya. Cerita sharing tentang waktu mungkin ya. Mungkin di antara kita itu banyak yang tidak bisa mendefinisikan secara jelas pengertian atau definisi dari waktu itu sendiri ya. Kalau kita ditanya secara langsung, mungkin kita akan kesulitan untuk menjelaskan secara detail atau secara tepat pengertian dari waktu. Tapi kalau misalnya kita nggak ditanya dalam kondisi yang kita harus memikirkan secara fokus gitu ya, apa itu waktu, biasanya kita akan mampu menjawabnya. Ya, ini pengertian ini atau definisi ini mirip dengan kebebasan ya. Kalau misalnya kita ditanya apa itu kebebasan gitu ya, mungkin kita juga akan kesulitan kalau ditanya langsung untuk menjawab arti atau definisi dari kebebasan secara tepat gitu. Tapi kalau kita coba untuk merenungkan atau merefleksikan apa sih definisi dari kebebasan, nah mungkin kita akan bisa menjawabnya dengan definisi kita sendiri. Kenapa? Karena waktu dan kebebasan itu merupakan pengalaman pribadi ya yang terjadi di dalam hidup kita. Jadi sepanjang kita masih hidup, pengalaman dan waktu itu akan terus mengikuti kita gitu ya. Nah, itu kurang lebih pemahaman saya mengenai waktu. Tapi saya tidak akan berbicara lebih jauh tentang definisi atau tentang pengertian yang lebih dalam tentang waktu. Saya hanya ingin berbagi cerita atau memberikan sedikit opini tentang waktu dan janji gitu ya. Hati-hati dengan janji, hati-hati ketika kita mengucapkan janji, maupun bisa dibilang itu langsung atau tidak langsung, tapi tetap harus berhati-hati. Kenapa? Begini penjelasannya menurut saya ya. Di dalam sebuah janji, ketika kita membuat janji atau komitmen kepada seseorang, berarti kan kita sedang melakukan namanya pengikatan waktu. Kenapa menjadi pengikatan waktu gitu ya? Mungkin bahasa yang paling mudah untuk saya sampaikan adalah pengikatan waktu. Apa sih pengikatan waktu? Jadi gini loh. Ya, ketika misalnya saya membuat sebuah janji, berarti saya sedang menyerahkan waktu saya, entah nanti ke depannya ya, kepada seseorang yang saya ajak untuk berjanji itu ya gitu. Begitu juga dengan orang yang saya berikan janji itu ya. Berarti kan orang tersebut secara langsung atau enggak langsung, dia juga akan memberikan waktunya untuk memenuhi janji itu ya. Jadi saya dan orang tersebut itu sama-sama akan memberikan waktu sesuai dengan janji yang sudah disepakati gitu ya. Ini artinya ya, misalnya nih ketika saya mengabaikan janji atau menepati janji, itu artinya saya sudah menghilangkan waktu yang sedikit dari orang yang saya ajak untuk berjanji itu. Kenapa bisa seperti itu? Begini loh. Orang yang saya ajak untuk berjanji itu kan dia sudah jauh-jauh hari menyediakan waktunya, entah itu dengan persiapannya, entah itu dengan meninggalkan atau mengesampingkan kegiatan lainnya atau rutinitas yang lainnya, hanya untuk menyediakan waktu, menepati atau memenuhi janji yang saya buat tadi. Padahal kan saya yang berjanji, tapi dia kan sudah menyediakan waktu untuk memenuhi janji tersebut. Nah itu, dalam pemenuhan janji tersebut itu kan berarti dia sudah mengorbankan sedikit waktu dari sisa hidupnya gitu ya, dari sepanjang
waktu yang dia jalani gitu. Artinya ketika saya sendiri tidak bisa menepati janji atau bahkan ingkar gitu, itu secara otomatis kan kita sudah menghilangkan waktu orang tersebut gitu. Dan itu menurut saya itu cukup kejam gitu, apalagi tanpa konfirmasi, tanpa penjelasan gitu ya, bahkan tanpa permintaan maaf gitu, mengabaikan janji begitu saja yang sudah saya buat sendiri gitu ya. Jadi memang tepat sekali kalau ada istilah janji adalah hutang gitu. Artinya memang kita memiliki hutang yang harus ditepati. Hutang itu bukan dalam bentuk materi, tapi dalam pemenuhan waktu gitu ya. Coba bayangkan kalau misalnya posisi itu berada di kita ya. Kita dijanjikan terhadap sesuatu gitu ya. Artinya ketika misalnya contoh kecilnya begini, kita dijanjikan untuk bertemu di waktu yang sudah ditentukan gitu. Padahal di rutinitas kehidupan kita pada waktu-waktu tersebut itu biasanya kita melakukan rutinitas kita atau melakukan kesibukan kita atau bahkan memiliki janji dengan yang lainnya gitu. Tapi karena kita menghormati orang tersebut gitu, sehingga kita berusaha untuk memberikan yang terbaik dari janji tersebut itu, dari pemenuhan janji tersebut. Kemudian kita membatalkan hal-hal yang menjadi rutinitas kita, mengesampingkan hal-hal yang menjadi rutinitas kita gitu, hanya untuk mempersiapkan diri kita untuk pemenuhan janji tersebut secara baik gitu ya, dengan cara terbaik kita gitu ya. Barangkali beberapa orang kan harus memberikan usahanya lebih gitu, padahal dia tidak memiliki apapun dalam kelebihannya gitu. Yang dia miliki satu-satunya hanyalah waktu untuk menepati janji tersebut gitu ya. Tapi kemudian orang tersebut itu ingkar janji, melupakan janji, bahkan tidak minta maaf atas apa yang sudah dia ucapkan untuk membuat kesepakatan janji itu. Nah, itu kan perasaan kita seperti apa? Seperti diacuhkan begitu aja gitu kan, seperti diabaikan begitu aja kan gitu. Jadi itu sangat sakit, sangat kejam ya bagi orang yang tidak bisa memenuhi janjinya gitu. Makanya saran saya adalah think before you speak gitu. Artinya pikirkan dulu atau pikirkan kembali apa yang kita ucapkan gitu ya, sebelum kita ucapkan gitu. Apakah benar-benar kita bisa komitmen atau benar-benar serius untuk menepati apa yang sudah kita ucapkan gitu. Saya jadi teringat salah satu quote atau kata-kata dari anime Naruto ya gitu. Ya, ada istilahnya, ini adalah jalan ninjaku. Jadi masing-masing ninja atau masing-masing shinobi itu memiliki jalan ninjanya sendiri-sendiri atau komitmennya sendiri-sendiri gitu. Nah, salah satunya itu yang saya ingat terus itu adalah dia tidak akan menarik kata-katanya gitu. Apa yang sudah terucap berarti itu yang akan dijalankan gitu, walaupun harus mengorbankan dirinya gitu. Apapun yang terjadi, dia harus menepati kata-katanya, tidak akan pernah menarik kata-katanya. Ya, keren ya. Itu namanya menjadi manusia sejati seperti itu. Walaupun yang terjadi bahwa misalnya dia akan mendapatkan celaka atau mendapatkan bahaya, tapi dia tidak akan pernah menarik kata-katanya demi menepati kata-katanya itu. Nah, seperti itu ya kurang lebih. Kalau misalnya kalian ada tanggapan atau opini atau pandangan lain tentang janji, tentang waktu, tentang komitmen gitu, silahkan sampaikan di kolom komentar ya. Barangkali kita bisa berdiskusi lebih lanjut gitu ya. Oke, nah sekian dulu podcast kita kali ini yang membahas tentang waktu, tentang janji, tentang komitmen ya. Ya, semoga saja kita menjadi pribadi yang mampu memegang teguh apa yang sudah kita ucapkan gitu ya. Oke, kita ketemu lagi di podcast selanjutnya ya. See you.